selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Pikiran dan hatinya sepertinya dipenuhi dengan dendam, kesumat, kebencian yang sangat-sangat akut kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Amin Rais duduk di barisan belakang, persisnya di belakang Pak JK, nyempil di antara yang lain. Kelihatan matanya doang, plotot, pentala, pentrolo. Matanya Amin Rais, pentrolo. Teman-teman, kan nggak mungkin kalau nggak diundang. Nggak mungkin hadir kalau nggak diundang, pasti diundang. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara yang lemah, diberikan Tuhan kekuatan. Dan bagi saudara yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara saat ini yang punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Sebelum kita memberikan komentar, langsung kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan, ya. Kemudian yang menarik, ketika si Hufafa itu turun dari mobil, kelihatan dari maksudnya Gibran dari gambar itu, ya, apa namanya? Giant screen, ya. Semua bilang hu gitu. Ya. Kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Hufafa ini, ya. Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang, ya. Sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya, ya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai, ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kubarkan kembali, ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali, ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga, ya. Nah, kemudian ya dia harus memuji bapaknya Hufafa itu, Pak Mulyono, ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu, ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil, ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki, ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap, ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah,
itu mesti menimbulkan problematika yang pelik ya, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah tapi anaknya kena narkoba, kemudian satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah sekarang sini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan saya ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, yang berpikir kemewahan, kemudian seks again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Nah jadi saya kira itu saja ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua, bersama yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana, Prabowo, are you going to keep up ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then inshallah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah ya Karim, Mbah Amin Rais, sampun toh Mbah. Ya Allah, panjenengan pun sepuh, mantan ketua MPR RI, mantan ketua umum pimpinan pusat ormas terbesar di tanah air, ormas keagamaan ya, ormas Islam. Tapi kok Masya Allah, pikiran dan hatinya sepertinya dipenuhi dengan dendam, kesumat, kebencian yang sangat-sangat akut kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai-sampai teriakan saja kok ya dibahas, dikomentari, yang komentari mantan ketua MPR itu loh. Panjenengan diundang di sana mestinya dalam konteks sebagai kesepuan mantan ketua MPR yang mestinya bisa menjadi menumbuhkan harapan baru, doa positif kepada Presiden yang baru Pak Prabowo Subianto dan wakilnya Pak Gibran Raka Buming Raka. Bukan sebaliknya seperti ini Pak Amin Rais, nyepatani bala doanya buruk banget, panjenengan mantan ketua umum organisasi Islam terbesar ya. Maka doanya kok ya buruknya begitu, Masya Allah. Mestinya doanya yang positif, berharap mudah-mudahan pasangan Pak Prabowo Gibran ini bisa menjadi pasangan yang sukses, bisa memimpin Indonesia ke depan. Tentu secara pribadi-pribadi, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran tidak mungkin lah bisa menjalankan tugasnya, bisa menjalankan amanahnya sendirian. Oleh karena itulah kemudian ada kabinet, ada para menteri, ada wakil menteri, ada lembaga tinggi negara yang lain. Fungsinya kan itu sebagai sebuah tim besar yang akan membawa Indonesia ke depan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Pak. Jadi kepanjangan yuk tega-teganya nyepatani gitu loh, nyepatani Mas Gibran, bahkan bukan nyepatani, seolah-olah kayak malaikat berani memastikan seandainya apa kalau nanti Pak Prabowo masih didampingi Gibran itu sampai ngomong tidak akan berkah dan lain sebagainya. Dari mana? Jangan mendahului kersa Mbah Nun Sewu, mendingini kersa cara wong Banyumas, mendahului kehendak Tuhan. Itu tidak baik Mbah Nun Sewu. Panjenengan kesepuan, mestinya panjenengan yang ngomong begini loh, mantan ketua MPR, mantan ketua umum pimpinan pusat ormas besar di Indonesia. Oh ya begitu gitu loh, Masya Allah, Masya Allah. Pada Pak Presiden Jokowi saya masih bilang Mulyono, Mulyono. Pura-pura nggak kenal. Apakah panjenengan lupa tadi? Dari sekitar 50 menit pidatonya Pak Prabowo mengatakan, hentikan kebencian, hentikan caci maki, mari kita bersatu, hindari fitnah, adu domba. Itu kan tegas sekali tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan menurut saya salah satunya adalah tertuju ke panjenengan Mbak Amin Rais. Ya menurut saya, tanggapan saya salah satunya tertuju ke panjenengan. Karena beberapa hari kemarin panjenengan pasti keluar-keluar, adili Jokowi, hukum Jokowi dan lain sebagainya. Makanya itu kembali ditegaskan oleh Pak Prabowo dalam pidato pertamanya itu pasca dilantik. Mestinya itu menjadi hikmah, menjadi kebersamaan, menjadi pelajaran yang berharga.
tambah datrah begini. Ya lah, bahkan nyinggung-nyinggung jabatan itu rezeki. Kalau tidak berkah rezekinya, kemudian anaknya narkoba, panjenengan lupa dengan anak panjenengan sendiri apa kasusnya sampai bercerai dengan putrinya Pak Zulkifli Hasan. Kasus apa itu? Mbak Yo nggak nepak-ngapak gitu, nggak bercermin Mbak Amin Rais. Putra panjenengan saya bercerai dengan putrinya Pak Zul Hasan, itu kasus apa itu? Kasus apa coba tinggal-tinggal Milo gitu loh, bercermin aja kalau mau nyampe. Jabatan itu bukan rezeki Mbak Amin Rais, tapi amanah. Sekali lagi amanah, kepercayaan yang diembankan kepada setiap orang yang punya jabatan sesuai dengan amanah tugasnya di bidangnya masing-masing, bukan rezeki. Ya, mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo, Mas Gibran dan seluruh jajaran kabinetnya bisa menjalankan amanahnya dengan baik sampai selesai demi kesuksesan bangsa dan negara. Jangan disepatani, jangan berdoa buruk kayak gitu lah. Allah ya Karim, seolah-olah kok nggak ada berkah yang bisa turun ke panjenengan yang ngadem-ngademi hati dan pikiran panjenengan Mbak Amin. Nuansanya kok ya dendam. Kalau selamanya begitu jadi gelandangan politik selamanya sampai akhir hayat nanti Mbak Amin. Yang komen, Bang, itu ngapain Amin Rais kok tiba-tiba ikut hadir di pelantikan Prabowo Gibran? Ya udah sih biarin. Amin Rais kan mantan ketua MPR, siapa tahu diundang atau nggak diundang juga. Ini netizen ini, aduh, komentarnya, Bang, itu Amin Rais itu Bang, ada ikutan pelantikan. Udah biarin lah kok, ada Amin Rais pada teriak-teriak, Bang itu kenapa itu Amin Rais ikut pelantikan? Sampai nangis gua. Sampai pada tergopoh-gopoh, Bang itu gimana itu? Lalu gimana namanya juga ikut hadir di pelantikan. Coba kita lihat dulu gambarnya. Coba kita lihat videonya. Amin Rais duduk ada di mana ya? Cekidot. Ya, Amin Rais duduk di barisan belakang, persisnya di belakang Pak JK, nyempil di antara yang lain. Kelihatan matanya doang, plotot-plotot, pentala, pentrolo. Matanya Amin Rais, pentola. Teman-teman, kan nggak mungkin kalau nggak diundang. Nggak, maksudnya, nggak mungkin hadir kalau nggak diundang, pasti diundang. Kan yang diundang itu adalah pimpinan negara-negara sahabat, atau yang mewakili, bisa presiden, bisa raja, bisa perdana menteri, atau bisa duta besar yang mewakili. Kan? Terus kemudian, siapa lagi yang diundang? Semua mantan presiden dan mantan wakil presiden yang masih hidup tentu, atau keluarganya. Semua diundang dan tanpa hadir kecuali Megawati Soekarno Putri. Terus siapa lagi? Ya, semua ketua umum partai atau ketum partai. Siapa lagi yang nggak hadir? Megawati Soekarno Putri juga. Nah, deretan ketum partai, ya, mantan presiden dan wakil presiden. Di belakangnya ada melilik kelihatan matanya Amin Rais. Matanya mendelik, duduknya barisan belakang. Belakang Pak JK, artinya itu ditempatkan di deretan mantan presiden dan wakil presiden. Nggak tahu kalau mantan ketua MPR juga taruh di belakang, nggak tahu lah. Soalnya kalau ketum partai kan nggak mungkin, partai umat nggak mungkin diundang, wong non parlemen. Gagal maju ke Senayan, ya kan masih belum dianggap. Kalaupun dianggap ya kan ketumnya juga bukan Amin Rais, tapi bisa saja lah mewakili ketum gitu kan, karena pendiri bisa saja. Kalau partainya lolos ke parlemen. Ini kan belum lolos. Karena nggak lolos, salah satu calegnya mengancam mau membunuh Jokowi. Yang bibi-bibi itu tuh, siapa itu namanya itu. Nah, nggak tahu nih kapasitasnya sebagai apa. Rasanya sih diundang sebagai mantan ketua MPR. Kalaupun benar mantan ketua MPR, kok ya kebangetan sih duduknya di barisan belakang. Matanya melilit. Plotot. Udah, pada puas?
pada panik. Bang, ada Amin Rais, Bang, di pelantikan Prabowo. Lah ya udah biarin, kenapa? Itu ngapain tuh, Bang? Lah ya kan hadir, mestinya kan diundang, ya. Aduh, teman-teman ini ada Amin Rais datang di pelantikan Prabowo kok panik. Paniknya kenapa sih? Takut Gibran diganti gitu sama Amin Rais. Atau apa takutnya? Bikin kerusuhan? Ya nggak mungkin lah. 100.000 udah disiapkan pasukan bantuan dari TNI. Tenang, aman. Aduh. Ada aja. Aduh. Udah sholat maghrib dulu lah. Oh, belum sholat ini. Gara-gara ada yang teriak-teriak, Bang, ada Amin Rais, Bang. Serius ini tadi saya buru-buru bikin, baca komentar, Bang, ada Amin Rais, Bang. Cepetan, Bang, itu ngapain, Bang? Aduh. Nah, rencananya Amin Rais habis menghadiri pelantikan Prabowo Gibran, berarti kalau hadir udah mengakui Gibran. Ya. Nggak sadar Amin Rais, nggak sadar dia. Ya kalaupun ini masa hadir, kalau nggak ngakuin Gibran kan ya mestinya nggak hadir, atau hadir tapi yang dilantik Prabowo aja, Gibran nggak usah dilantik. Pokoknya grup sengklek ada aja tingkahnya ini. Min, kenapa kamu hadir? Diundang, Bang. Lah, oke, diundang sebagai apa? Mantan ketua MPR. Oh, ya. Kok mau sih diundang? Kan pelantikan Prabowo Gibran. Iya, sebenarnya aku nggak mau juga sih. Berarti lu ngaku keberadaannya Gibran dong sebagai wakilnya Prabowo. Ya, terpaksa akhirnya gua ngakuin. Akhirnya mengakui katanya. Ntar gue bikin parodi keren nih kayaknya nih ya. Mencari omongannya susah nih. Akhirnya mengakui katanya. Ya, dengan kehadiran Amin Rais, walaupun di barisan belakang dan pelola-pelolo matanya. Itulah dia, saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Baru saja Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bahwa yang memilih Gibran menjadi wakil presiden adalah masyarakat itu sendiri. Nah, lalu siapa mantan ketua MPR ini? Sehingga dia berani mengatakan, bahkan memerintahkan kepada Bapak Prabowo supaya Gibran ini diganti jabatannya. Karena kalau dia menjadi wakil, maka kepemimpinan Bapak Prabowo tidak akan menjadi berkah, kata seorang Amin Rais. Dan di sini kita melihat bahwa seolah-olah Bapak yang mantan ketua MPR ini, dia itu adalah Tuhan. Seolah-olah dia itu adalah utusan Tuhan yang mengklaim bahwa tidak akan jadi berkah kalau ada Gibran menjadi wakil dari Bapak Prabowo, ujar seorang Amin Rais. Nah, sangat lucu ya teman-teman, sangat lucu. Dan kita yakin kok, walaupun seorang Gibran itu muda, dan kita percaya dia mampu menjadi seorang wakil rakyat. Dan saya yakin apa yang sudah ditetapkan itu adalah sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi wakil bagi negara Republik Indonesia. Jadi, jangan kita melihat seseorang pemimpin itu dari mudahnya, tapi lihatlah karakter dan lihatlah integritas dari seorang pemimpin itu. Jangan kita langsung ngejudge seseorang, menilai seseorang dari perkataannya. Jangan kita menilai seseorang dari bentuk dari luar saja, tapi nilailah seseorang dari dalam hatinya. Karena Tuhan bukan melihat apa yang di luar. Memang kita melihat Bapak Gibran sebagai wakil presiden sekarang, orangnya tidak banyak bicara dan orangnya tidak banyak bertele-tele. Tetapi kita melihat perkataannya, ketika dia berkata-kata, perkataannya tidak kosong, tapi langsung berisi. Dia tidak banyak bicara, tapi dia banyak bekerja. Nah, inilah yang kita inginkan di sosok pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin dia sebagai wakil yang akan menolong Bapak Prabowo akan mampu memimpin bangsa ini. Tuhan yang memulai pekerjaan baik bagi mereka. Saya yakin Tuhan juga yang akan meneruskannya hingga kepada selesai kepemimpinan mereka. Nah, itulah harapan dan doa-doa kita.
Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia dan beliau sebagai mantan ketua MPR mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh warga ataupun ditetapkan oleh masyarakat seluruh Republik Indonesia. Seharusnya seorang Amin Rais ini tidak buat ulah, tidak cari-cari kesalahan, tidak memburuk-burukkan seorang pemimpin itu. Karena dari perkataan kita, dari situlah orang akan menilai kita seperti apa kita. Itu sebabnya mari, sudah terjadi Bapak Prabowo sebagai presiden dan Bapak Gibran sebagai wakil. Sudah terjadi dan sekarang mereka sudah terpilih. Jadi jangan lagi banyak komentar, mari kita dukung mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.